Oke, jadi sang jenderal telah divonis hukuman mati ya oleh Hakim Agung. Kemudian istrinya yaitu Putri, dia divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun dan Ricky Rizal itu 13 tahun ya, dan yang paling rendah hukumannya adalah Richard Eliezer ya, yaitu beliau adalah seorang anggota polisi ya, atau brimob ya, pangkat paling rendah ya, dengan pangkat barada gitu ya. Dan sebetulnya dia yang menembak ya, yang menarik pelatuknya gitu, sehingga mengakibatkan tewasnya Joshua. Namun karena beliau memang diperintah oleh sang jenderal gitu kan, dan mau nggak mau di dalam hierarki kepolisian itu ya, apalagi pangkat paling rendah, tentunya tidak mungkin untuk melawan perintah dari sang jenderal, sehingga apapun perintahnya, termasuk menembak terhadap rekannya sekalipun, akhirnya harus dilaksanakan. Nah, di sini saya mau coba sedikit berdiskusi ya dengan pemirsa gitu ya, bahwa sebetulnya pantaskah Richard Eliezer itu dihukum 1,5 tahun ya, atau 1 tahun 6 bulan? Mungkin dikurangi hukuman penahanannya, mungkin ya tinggal 1 tahun kurang ya. Nah begini, permasalahannya itu ada pasal yang menyebutkan bahwa ketika seorang bawahan gitu, apalagi pangkatnya jauh di bawah ya, ketika dia diperintah oleh atasan, apalagi atasan jenderal ya kan, dia tidak bisa dipidanakan ya. Walaupun saya bukan ahli hukum ya, bukan sarjana hukum, tapi saya sering melihat gitu ya, itu ada pasalnya bahwa tidak bisa dipidana seperti itu ya gitu. Mungkin para pakar hukum yang lain boleh berkomentar. Sehingga apa? Jadi di sini putusan 1,5 tahun penjara bagi Eliezer memang bisa dibilang lebih kecil ya, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tuntutan jaksa ya, yaitu kalau nggak salah 12 tahun ya untuk Eliezer ya. Karena kan dia yang membongkar kebusukan daripada teman-temannya, bukan teman-temannya ya, atasannya ini ya, Verdi Sambo ini ya, sang jenderal ini gitu, dengan istrinya. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi sih ya, karena memang ada pasal yang berbicara mengenai tidak boleh dipidanakan gitu kan, karena ini ada hierarki antara ada pasal ya, saya nggak tahu pasal yang mana itu, mungkin para ahli hukum ataupun sarjana hukum bisa beritahukan gitu kan, bahwa Eliezer ini dalam rangka diperintah oleh sang jenderal ya kan, dan bahkan dia menggunakan atribut baju jenderal gitu ya, baju kepolisian ya, sehingga dia tidak mampu untuk menolak gitu. Sebetulnya dalam kaidah perspektif kepatuhan ya, justru dari sudut pandang di kepatuhan ya, seharusnya memang Eliezer tidak dipidana gitu ya, dan bahkan dia harusnya diapresiasi. Kenapa? Karena dia berani menembak gitu, karena disuruh sang jenderal. Nah, dalam hal ini dia tidak dimungkinkan untuk berpikir, tapi mengikuti manut saja gitu ya, karena ya memang beliau adalah di Brimob gitu ya, hanya mentaati perintah gitu. Artinya apa? Artinya mungkin kalau kita lihat, kita berkaca kepada Nabi gitu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu beliau diperintah oleh Tuhan ya untuk untuk menyembelih anaknya sendiri gitu ya. Dan beliau patuh ya kan, sang nabi patuh, sehingga walaupun demikian ya, kisahnya itu kan memang diganti ya, diganti kambingnya itu anaknya itu Ismail ya, itu oleh kambing gitu ya. Nah, dalam hal ini mungkin tingkat kepatuhan Richard Eliezer mungkin perlu diacungi jempol gitu kan. Kenapa? Karena dalam kapasitas yang sedang bekerja gitu kan, dan dia patuh kepada sang jenderal gitu kan.
Nah ini harus menurut saya justru ini bukan sebuah kejahatan ya, tapi ini sebuah kepatuhan ya. Seperti itu. Ini tapi ya dalam konteks, dalam perspektif kepatuhan ya, kepatuhan terkait dengan pekerjaan gitu kan. Karena mungkin tidak dimungkinkan dia untuk ibaratnya ya mungkin kroco lah, yang paling prajurit paling bawah gitu ya, disuruh oleh sang jenderal paling tinggi, apalagi kan Kadipropam itu menurut saya levelnya ya udah satu layer dengan Kapolri, kan dia polisinya polisi, bahkan Kapolri itu harusnya tuh takut kepada Kadipropam karena kan dia polisinya polisi kan, jadi sebetulnya dia yang paling tinggi gitu, bisa dibilang seperti itu kan. Nah, jadi menarik kan menurut saya bahwa Richard Eliezer ini dalam kapasitas, dalam perspektif pekerjaan dia sangat patuh ya, dan dia tidak layak untuk dihukum gitu kan. Nah, terkecuali yang disuruhnya ini memang seperti si Ricky Rijal gitu kan, dia udah memiliki tingkat mampu dalam berpikir gitu ya. Nah, sehingga tidak layak lah untuk diminta pertanggungjawaban gitu kan, atau maksudnya tidak, pasti dia harusnya bisa menolak gitu ya ketika perintahnya itu ngawur gitu, masa suruh nembak rekannya sendiri gitu. Dan hal ini pun menurut saya seperti Kapolres ataupun rekan-rekan yang lain ya, level-level perwira atau yang cukup senior gitu ya, ketika dia disuruh oleh jenderal pun mereka juga tidak mampu mengelak. Nah, seharusnya mereka inilah yang harus dihukumnya cukup besar juga ya. Kenapa? Karena yang memusnahkan misalkan CCTV seperti itu tuh ya. Nah, apabila mereka kapasitasnya perwira ataupun cukup ya menengah atau senior ya, itu harus dihukum berat. Kenapa? Karena harusnya mereka bisa memiliki kebijaksanaan gitu, apakah mengikuti perintah atau tidak gitu kan. Tapi kalau Eliezer kan ya ibaratnya ini anak bocah baru join gitu ya, anak kampus gitu, ketika dia disuruh oleh perwira paling tinggi gitu kan, ya mau nggak mau dia akhirnya nembak juga dor gitu hingga tewas. Dan menurut saya sih 1,5 tahun pun seharusnya tidak boleh ya diberikan. Nah, cuman menurut saya ini kalau negara memperhatikan, mungkin si Richard Eliezer ini bisa nih disekolahin gitu ya, supaya bisa menjadi perwira kelak gitu ya, sehingga dia bisa menjadi karena mungkin dia punya passion ya di bidang kepolisian gitu atau kemiliteran ya, mungkin itu bisa dipacu karena sifat beraninya itu luar biasa kan, dan dia tidak mampu membantah atasan gitu kan, seperti itu. Oke, menurut saya seperti itu aja. Jadi kisah peradaban dunia yang terus bergulir sekarang ini di bulan Februari 2023, terus kita bisa melihat bahwa segala sesuatu ini memang sudah seperti seharusnya, karena memang segala sesuatu itu memang udah ada yang ngatur ya, yang maha kuasa ya, sang pengatur ya, Allah Tuhan semesta alam gitu kan, yang mengatur. Namun di sisi lain kita wajib patut untuk mengambil hikmah dari kejadian kehidupan seperti ini ya. Jadi apa hikmahnya mungkin bagi para petinggi jenderal gitu ya, bukan hanya di kepolisian tapi juga mungkin di pemerintahan ataupun di swasta ya, di bisnis atau di manapun itu gitu kan. Maka janganlah memiliki arogansi atau sok gitu ya, dengan jabatan atau dengan kekayaan yang dimiliki, karena kalian di mata Tuhan, di mata Allah itu sama gitu nilainya. Makhluk hidup ya, sama-sama makhluk hidup. Jadi nggak perlu, kalau memang ada masalah, walaupun masalahnya sangat cukup pelik gitu ya, melibatkan emosi, melibatkan harga diri dan sebagainya, tapi ingat, membunuh satu nyawa itu bagaikan membunuh seluruh makhluk. Itu ada dalilnya ya, itu dalam saya dalil dalam Al-Quran atau hadis, saya nggak tahu tuh ya, tapi yang pasti itu begitu dalilnya. Jadi membunuh satu makhluk ibaratnya bagaikan membunuh semua makhluk gitu ya, jadi dosanya besar sekali gitu. Makanya ini para teroris juga tolong dilihat itu dalilnya gitu ya, jangan sampai kalian salah dalam cara berpikir gitu ya. Oke,
menurut saya gitu aja. Jadi semoga ada hikmah yang bisa dipetik bahwa kita jangan serta-merta memiliki kapasitas, jabatan, atau authority gitu ya. Jangan sewenang-wenang. Tetap manusiakanlah manusia dan bahkan makhluk hidup sekalipun gitu ya, binatang, tumbuhan sekalipun, karena segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Sang Raja Manusia ya, Sang Pencipta. Oke, gitu aja, dan sampai ketemu lagi nanti ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.